Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini rencana rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, kita bergabung dengan rekan Denny Swastika di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, dan juga ada Eka Nugraha di Barreskrim Polri. Kita terlebih dahulu menuju Denny Swastika di Duren 3. Denny, seperti apa kondisi terkini di sana jelang rekonstruksi yang rencananya akan dilakukan besok? Ya, baik, selamat siang Rizky Darmansah. Kondisi terkini tempat kami mengabarkan tepatnya di Duren 3 Jaksel. Jika kita pantau jelang dari rekonstruksi yang akan diselenggarakan oleh Barreskrim Mabes Polri mengenai pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tepat kami mengabarkan saat ini, jika kita pantau kondisinya hingga saat ini masih terpantau cukup sepi, khususnya untuk di kediaman rumah dinas mantan Kadif Propam, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo. Dan kami memantau dari pagi hari hingga ke siang hari ini terlihat tidak ada aktivitas yang cukup intensif gitu yang terjadi tepatnya di kediaman rumah dinas ini, dan bahkan kami pun sempat melihat juga dari pagi hari hingga ke siang hari ini tidak terlihat adanya penjagaan dari para petugas kepolisian ataupun pengamanan dari petugas setempat begitu yang berada tepatnya di daerah Duren 3 Jakarta Selatan ini. Namun jika kita melihat khususnya untuk di kediaman dinas dari mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo ini masih terpajang begitu garis polisi. Ini menandakan jika dengan dipajangnya adanya garis polisi tersebut ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut dari pihak tim penyidik Barreskrim Mabes Polri, dikarenakan di dalamnya masih ada beberapa hal-hal yang diduga masih bisa dijadikan sebagai alat-alat bukti, khususnya untuk nantinya proses penyidikan berlangsung. Dan rencananya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk rekonstruksi sendiri akan diselenggarakan pada esok, yaitu tepatnya hari Selasa. Dan rencananya akan diselenggarakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana dalam rekonstruksi ini sangat menarik sekali, di mana nantinya dari 5 tersangka rencananya akan dihadirkan. 5 tersangka tersebut diantaranya adalah mantan Kadif Propam, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo yang akan dihadirkan. Juga ada dari Bahrada Richard Eliezer yang nantinya juga akan dihadirkan, dan juga ada Bribka Riki Rizal sebagai ajudan dari mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, dan juga ada asisten rumah tangga yaitu Kuat Maruf, dan satu lagi adalah istri dari mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati yang rencananya akan dihadirkan dalam proses rekonstruksi ini. Dan rekonstruksi ini dilakukan adalah guna untuk nantinya melaksanakan dari fungsi dari undang-undang sendiri yang mengatakan bahwa di dalamnya nantinya akan disesuaikan antara fakta-fakta dalam berita acara pemeriksaan, dan juga nanti akan disesuaikan dengan keterangan dari saksi-saksi dan juga dari tersangka-tersangka, maupun nantinya juga dari bukti-bukti yang sudah diperoleh oleh tim penyidikan. Nantinya akan dilakukan proses rekon, yaitu artinya membangun kembali bagaimanakah peristiwa pidana yang terjadi pada saat beberapa bulan lalu yang terjadi di lokasi, tepatnya di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, tepatnya di Duren 3 Jaksel. Dan nantinya hasil dari sini nantinya akan dituangkan dalam berita acara yang nantinya akan dimasukkan ke dalam dokumen lengkap yang nantinya akan dilimpahkan langsung jika sudah kelengkapannya rampung begitu, akan dilimpahkan langsung ke pihak kejaksaan untuk nantinya dilakukan proses penyidikan selanjutnya atau tahap penyelidikan selanjutnya begitu. Dan selain itu juga khususnya untuk dilaksanakannya proses rekonstruksi pada esok hari ini nantinya juga akan dihadirkan juga dari beberapa pihak eksternal, diantaranya dari pihak kejaksaan atau jaksa penuntut umum, dan selain itu juga nantinya akan dihadirkan juga dari pihak perwakilan dari Kompolnas maupun dari Komnas HAM. Dan tentunya ini menarik sekali, di mana hasil ini nantinya akan menentukan dari bagaimanakah sebenarnya peristiwa pidana yang terjadi pada bulan Juli lalu, dan seperti apa, dan motifnya juga akan seperti apa. Dan ini yang ditunggu oleh para awak media ataupun para publik begitu, bagaimanakah sebenarnya kepastian ataupun konstruksi dari peristiwa pidana yang nantinya terjadi pada beberapa bulan lalu, tepatnya di Duren 3 Jakarta Selatan ini. Kami kembalikan kepada Anda, Rizky Darmansah. Denny, lalu bagaimana aktivitas warga di sana, Denny? Apakah terdampak dengan adanya proses pendalaman penyidikan hingga saat ini terus dilakukan oleh pihak polisian, dan juga rencana adanya proses rekonstruksi yang akan dilakukan besok?
Ya, Rizky Darmasa, jika kita pantau sementara dari pagi hari hingga ke siang hari ini memang khususnya untuk aktivitas warga di sini hingga saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada dampak yang cukup signifikan begitu jika kita melihat. Namun jika kita melihat lagi lebih jauh lagi memang khususnya untuk di wilayah Duren 3 Jakarta Selatan dari pagi hari hingga ke siang hari ini masih terpantau cukup sepi begitu. Dikarenakan tidak ada aktivitas warga yang cukup signifikan, hanya saja tadi jika kita melihat ada beberapa dari pihak dari keamanan kompleks saja yang berpatroli, dan juga jika kita lihat hanya beberapa aktivitas warga yang berada tepatnya di kediamannya masing-masing begitu, Rizky Darmansyah. Baik, terima kasih Denny Swastika melaporkan langsung dari Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kita beralih ke Eka Nugraha yang berada di Barreskrim Polri. Eka, apakah sudah bisa dipastikan nantinya 5 tersangka ini akan hadir dalam proses rekonstruksi yang berlangsung besok di Duren 3? Ya Rizky, betul sekali. Pasca dilakukan sidang kode etik Irjen Verdi Sambo pada pekan lalu, Polri pekan ini akan melakukan rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa besok di Duren 3 Jakarta Selatan. Dan tersangka pertama yang akan dihadirkan untuk rekonstruksi ini adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, di mana kesaksian atau pernyataan dari Baradae ini sangat ditunggu karena akan membuka peran dari Irjen Sambo dalam kasus polisi tembak polisi. Dan mengingat keterangan Baradae dalam beberapa waktu lalu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, di mana Baradae hanya melaksanakan perintah dan tidak terlibat perencanaan pembunuhan terhadap rekan sesama ajudannya. Dan diketahui sebelumnya menurut kuasa hukum Baradae yaitu Roni Talapesi di beberapa waktu yang lalu, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Baradae enggan bertemu dengan Verdi Sambo secara langsung, namun akan tetap kooperatif dalam melakukan rekonstruksi yang direncanakan akan dilakukan pada besok hari. Dan kehadiran Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J bertujuan agar jaksa penuntut umum mendapat gambaran fakta dari tempat kejadian perkara. Mengingat Kapolri juga telah berjanji bahwa pelaksanaan rekonstruksi akan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dan nantinya tidak hanya pihak dari JPU, ada juga Kompolnas dan juga Komnas HAM yang turut hadir dalam rekonstruksi besok. Dan rekonstruksi besok tidak hanya Baradae, ada 4 tersangka lain yaitu Irjen Verdi Sambo, kemudian istrinya Putri Chandrawati, kemudian Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan juga Kuat Maruf yang kabarnya akan dihadirkan dalam rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo. Dan pemirsa, selain rekonstruksi yang akan dilakukan besok, dalam pekan ini pun Barreskrim akan memanggil kembali atau melakukan pemeriksaan kembali Putri Chandrawati untuk diperiksa pada Rabu lusa dengan agenda konfrontasi dengan tersangka lainnya dalam kasus ini. Dan seperti diketahui, Putri memang sudah diperiksa untuk pertama kalinya pada Jumat lalu sebagai tersangka. Dan kami akan menunggu kabar-kabar terbaru darinya dari Barreskrim untuk menginformasikan tentang kasus Verdi Sambo ini. Rizky, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eka Nugraha melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Sebelumnya ada Denny Swastika dari Duren 3 Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.